Sobat Fotografi Indonesia, saya Andi Lubis. Kita ketemu lagi dalam sesi berbagi triks dan tips fotografi. Buat kamu yang seneng traveling fotografi dan seneng juga motret, ya asik kan kalau jalan melihat sesuatu yang baru, ketemu orang baru, ketemu suasana yang gimana gitu, terus ambil kamera jepret. Nah, itu dia semakin afdol, semakin mengasihkan traveling fotografi ya. Nah, jadi ulang dengan oleh-oleh, terus bisa diupdate di berbagai platform sosial media, mau di Instagram, Facebook, Twitter. Nah, bebas deh, yang penting update terus. Traveling ya, melancong, jalan-jalan, itu pasti menyenangkan ya. Jadi kita banyak pilihan destinasi-destinasi di seluruh Indonesia ini, mau dia pulau, mau gunung, pantai, goa, dan banyak pilihannya. Pokoknya Indonesia ini seumur hidup tuh nggak akan habis-habis destinasinya kita jelajahin. Selalu ada hal-hal, ada tempat-tempat baru yang bisa kita explore ya. Nah, kita mungkin pernah mendengar keindahan, kecantikan alam bawah air Indonesia. Kita punya Bunaken, kita punya Raja Ampat, dan juga yang gak kalah hits tuh ada perairan Sabang, Pulau W. Di sana kita bisa mendapatkan bagaimana taman laut yang berisi flora dan fauna. Itu keren banget ya. Nah, Indonesia ini juga sebagai negara geografis tuh banyak sekali tuh pegunungan ya, pantai, dan yang lebih asik lagi tuh banyak goa-goanya ya, baik goa horizontal dan goa vertikal. Jadi kamu yang senang dengan kegiatan-kegiatan atau jelajah ekstrim, banyak goa-goa yang bisa kamu datangi. Nah, di foto ini saya sempat turun di Goa Air namanya ya, di lokasinya di Aceh Besar, di Provinsi Aceh. Jadi ini masih terbilang jarang orang yang datang ke sini. Foto ini pernah dimuat di majalah National Geographic Indonesia. Asik kan? Nah, oke. Selain pantai, tempat lokasi yang cozy tuh, Indonesia banyak sekali tuh event-event kalender event budaya ya. Seperti foto ini pacuan kuda di Tanah Gayo, tepatnya di Takengon. Jadi di Tanah Gayo itu ada 3 kabupaten, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Takengon ya, Aceh Tengah. Jadi ketiga kabupaten ini setiap tahunnya itu selalu menyelenggarakan pacuan kuda ya, tradisional. Nah ya, jokinya tuh anak-anak, mereka berpacu dengan kuda-kuda lokal dan tanpa pelana, tanpa pengaman. Keren banget atraksinya ya. Nah, selain pacuan kuda di Tanah Gayo, tahu ya ada kegiatan lain, misalnya kayak ada bakar tongkang di Bagan Siapi-api, juga ada festival seni budaya di Papua Barat ya, dan festival ngaben di Bali. Itu banyak sekali, jadi nggak bakal kehabisan kalender event budaya di Indonesia yang bisa menjadi objek foto selama kita traveling ke sana. Oke, kita lanjut. Kalau bicara pemandangan, Indonesia ini nggak ada lawannya. Siapa yang nggak setuju? Ya, pasti setuju semua. Ini foto salah satu view dari tepian Danau Toba ya. Kalau bicara Danau Toba itu nggak ada habis-habisnya keindahannya. Dari sudut manapun selalu indah. Kamu yang belum pernah datang ke Danau Toba, aduh, jangan mati dulu deh kalau belum datang. Oke, bercanda ya. Oke, kita lanjut. Lalu sebenarnya apa sih itu traveling fotografi? Oke, kita sedikit berbagi apa yang saya tahu. Pada awalnya tujuan memotret saat kita bepergian tuh ya, semata-mata kalau dulu kita jalan-jalan sama orang tua tuh ya kalau nggak bawa kamera itu nggak afdol ya, jadi nggak ada kenangannya ya. Jadi itu tujuannya semata untuk dokumentasi pribadi atau keluarga.
atau mau dibuat catatan perjalanan dan kenang-kenangan pastinya. Namun seiring zaman, fotografi perjalanan atau traveling fotografi ini ya dapat menjadi media berbagi informasi, ya sharing ya ke teman-teman dan promosi sebuah destinasi atau daerah. Nah, itu jadi keren. Jadi hal ini juga didukung oleh kemudahan-kemudahan dalam mempublikasikan foto melalui media sosial dan media digital lainnya. Nah, jadi kita gampang tuh ya foto update. Belakangan ini fungsi tersebut semakin meningkat ya, beberapa hobi traveling jadi ya termasuk saya sih ya, dan suka juga fotografi, jadi kini memilih menekuninya sebagai profesi dan mendapatkan uang dari situ. Tapi saya bukan profesi, saya masih sebatas hobi ya, senang jalan, senang motret, senang berbagi informasi ya. Jadi kalau poinnya saya jalan-jalan tuh senang dengan suasana baru, ketemu orang baru, dan banyak hal yang baru yang bisa saya rasakan. Nah, di situ excitingnya. Oke, bicara soal destinasi lagi nih, lazimnya destinasi favorit kita tuh yang paling gampang dicapai, itu yang paling populer tuh adalah pantai dan pegunungan yang selalu banyak pilihan kemanapun kita pergi di Indonesia ini. Itu Indonesia selalu menyediakan semuanya. Namun bagi yang suka tantangan, nah mungkin bisa memilih tuh tujuan dan aktivitas yang lebih ekstrim lagi seperti jungle trekking. Kamu yang belum pernah nyobain jungle trekking di hutan Leuser misalnya, wah itu luar biasa, keren banget. Terus ada penelusuran goa, caving, arung jeram, bahkan diving di laut, tuh itu keren-keren banget ya. Namun, untuk kegiatan tersebut diperlukan keterampilan dan peralatan fotografi yang khusus untuk melakukannya. Jadi nggak asal-asal. Misalnya, kalau kamu hobinya diving ya, kamu harus mengikuti kursus diving dengan sekian jam selam ya. Jadi nggak sekedar kamu modal nekat, yang ada malah konyol ya. Yang penting itu. Selanjutnya, nah, bicara gunung lagi nih, waduh ini salah satu tempat favorit saya kalau untuk motret adalah Gunung Sinabung ya, yang sampai sekarang masih erupsi. Mudah-mudahan terus dalam skala yang kecil, meskipun sesekali memuntahkan erupsi dengan skala yang cukup besar ya. Jadi secara fotografi tetap indah. Ya, kita melihatnya keindahan bukan semata soal bencana, tapi memang itulah alam ya. Tinggal bagaimana manusia bersahabat dan rukun hidup berdampingan, itu yang penting sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya traveling fotografi itu bukanlah sebuah genre khusus dalam pilihan-pilihan genre fotografi yang ada ya, bukan. Tapi di dalamnya malah mencakup beberapa genre ya, seperti fotografi landscape ya, panorama ya, itu selalu standar deh ya. Kalau kita motret atau jalan, pasti panorama itu selalu menarik ya. Human interest ya, jadi segala aktivitas manusia di tempat yang kita datangi itu keren, yang unik misalnya, terutama budaya lokal itu keren. Still life, loh kok ada still life? Ya bisa kita terapkan ketika kita motret kuliner lokal misalnya ya. Kita ke Jogja, waduh ini enak nih, ayo siapa yang tahu khasnya Jogja. Oke. Lalu ada aerial itu ya lebih mirip-mirip juga dengan landscape ya, bicara soal informasi tentang wilayah yang kita datangi. Ada lagi people ya, orang-orang baru ya, menarik. Budaya, bahkan makro pun bisa masuk dalam traveling fotografi. Jadi membuat foto perjalanan itu bisa dimulai dari hal yang sederhana ya, seperti motret pemandangan hingga makanan khas tempat. Jadi ya dibawa enak jalannya ya, jangan berat karena pengen dapat foto bagus malah nggak enjoy jalannya ya. Jadi ya kalau mau foto bagus itu sebenarnya gimana ya? Ya kalau kita enjoy dan happy motretnya jadi keren ya, tapi kalau kita terbebani harus bagus, malah nggak dapet tuh bagusnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi memotret orang-orang lokal juga nggak kalah asik loh sebenarnya ya. Namun sebaiknya kalau kita udah sampai di suatu tempat ya, itu kan asing nih buat kita, dan orang lokal juga melihat kita juga asing.
Maka jalan yang paling baik adalah kita harus tetap menjaga nilai-nilai kesantunan yang berlaku di daerah tersebut. Jadi kesantunan itu seperti mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi kalau kita baru datang kan apa yang paling mudah kita lakukan adalah smile. Ya, smile itu adalah mata uang yang laku, orang secara universal orang langsung paham kalau kita ingin datang dan bersahabat gitu loh. Nah, satu lagi yang penting diperhatikan adalah kalau kita masuk ke satu wilayah, berusahalah kita tampil sebagai sahabat, sebagai ya pendatang gitu loh, bukan semata sebagai fotografer. Nah, loh kok nggak boleh sebagai fotografer? Nah, kadang gini loh, kalau kita melabel diri sebagai fotografer maka lengkaplah atribut-atribut penampilan kita, segala macem lah ya tas yang gede, macem deh ya. Jadi malah kelihatan kita tuh jadi serius banget nih ya. Nah, jadi kalau kita datang sebagai fotografer, orang-orang merasa wah ini datang cuma buat motret, sedangkan jadi mereka dieksploitasi tuh ya. Jadi hindari, sebaiknya datang ya dengan penampilan biasa, dengan sikap gestur body language yang santai tapi tetap sopan ya, itu yang penting. Nah, usahakan juga tuh sebelum nyampe atau jauh sebelum kita pergi ke destinasi tertentu, kita cari tuh atau belajar tentang bagaimana bahasa-bahasa lokal ya, dalam mengucapkan salam, tolong, terima kasih, atau kalimat-kalimat keseharian lainnya yang cukup membantu kita berkomunikasi. Lagi pula orang lokal itu seneng kalau kita datang dan coba-coba berbahasa dengan berbahasa mereka maksudnya. Jadi itu seperti kita jadi bukan orang asing. Nah, mungkin kawan-kawan pernah coba ya. Oke, lanjut lagi. Nah, saya kalau pergi ke suatu tempat atau sebuah desa, saya senang tuh kalau datang ke desa. Pertama kali saya datangi itu biasanya tempat ngumpul ya. Tempat ngumpul tuh seharinya apa? Pasar biasanya atau warung kopi. Jadi itu yang paling lazim tempatnya ngumpul. Nah, di situ saya bisa ngobrol, menyatu ya. Jadi bisa bertanya-tanya tentang bagaimana A to Z-nya sebuah tempat itu ya. Jadi menarik ya, bahkan kita bisa berkesempatan memotret mereka, tentu dengan pendekatan-pendekatan yang saya sebut tadi. Jangan tampil gaya-gayaan sebagai fotografer, datang ya sebagai biasa aja ya, yang kebetulan kita tamu dan kebetulan bawa kamera gitu loh. Jadi kan asiknya, dengan izin Pak boleh motret nggak ya, saya mau buat kenang-kenangan. Tentu orang sangat respect dengan cara-cara seperti itu dibanding kalau kita candid misalnya ya, nggak asik ya, nggak keren menurut saya candid apa segala macam kan. Termasuk kalau kita ke pasar itu kita akan ketemu begitu banyak orang-orang yang ramah ya, itu menarik sekali untuk dipotret ya. Oke, lanjut lagi. Banyak aktivitas-aktivitas di destinasi yang kita datangin ya. Paling mudah kalau di daerah pantai itu ya nelayan berperahu ya, itu di pedesaan itu ada petani misalnya. Itu salah satu objek foto yang yang nggak lengkap kalau itu nggak ada gitu loh. Maka paling mudah didapat objek-objek seperti ini tuh. Jadi tetap kita bisa olah secara fotografi supaya tetap menarik, walaupun ini sebuah kegiatan sehari-hari yang biasa saja, tapi dengan pendekatan-pendekatan fotografi kita ini bisa menjadi lebih keren ya. Oke, sampailah kita apa yang harus disiapkan ketika kita mau jalan-jalan atau mau traveling ya. Oke, kita lihat dulu rencana. Nah, penting menyiapkan sebuah rencana. Jadi supaya kita terhindar dari blunder ya soal waktu dan kondisi di tempat tujuan misalnya ya. Jadi itu penting. Kita mau kemana nih? Paling tidak kita harus punya rencana soal tanggal ya, soal informasi-informasi lainnya sebanyak-banyaknya kita gali untuk memudahkan kita nyampe dan ketika berada di sana ya, itu penting ya. Jadi informasi apa yang menyangkut kondisi iklim, musim seperti di sana musim hujan nggak kira-kira ya, spot-spot menarik yang bisa dikunjungi, budaya lokal ya, kalender event budaya, akomodasi sampai ke transport lokal. Jadi karena traveling ini juga menyangkut biaya, maka kita harus
bijak ya, harus bagaimana cermat menggunakan uang supaya jangan sampai rencananya seminggu 2 hari duitnya udah habis ya, itu kan malah gak asik jadinya. Oke, lalu apalagi transportasi. Nah ini juga penting nih, kita bisa memilih moda perjalanan kita apa. Apakah kita mau touring menggunakan kendaraan sendiri ya, atau kendaraan umum misalnya. Jadi untuk para pehobi petualangan atau memiliki waktu yang lebih longgar tuh biasa milih jalan sebagai backpacker ya. Tapi jika mau lebih nyantai lagi, bisa memakai biro perjalanan dan banyak pilihan destinasi termasuk transport dan akomodasi. Jadi dengan travel agent kita udah tercover tuh semua, sekali bayar udah deh ya. Tapi nggak seluas kalau kita solo travel tentunya. Kenapa? Kita terbentur dengan jadwal-jadwal yang begitu ketat ya. Itu kalau kita ikut dengan biro perjalanan. Nah, ada pilihan sendiri atau bareng temen. Jadi ada enaknya, ada enggaknya nih ya. Jadi bepergian sendiri atau solo traveling itu pasti punya kesan dan nuansa yang berbeda ya. Jadi kalau pergi sendiri membuat kita merasa lebih bebas menentukan langkah dan jadwal gitu loh ya. Nah, perbekalan ya. Jadi kita mau kemana nih? Camping ya, harus diapin perbekalannya ya. Meskipun kita destinasi kita tuh kota atau pemukiman yang dekat dengan logistik, itu nggak masalah, tapi tetap menjadi pertimbangan. Termasuk pakaian-pakaian yang simple. Misalnya gini, informasi yang kita ketahui tentang lokasi tujuan kita, misalnya kita lagi mau keluar negeri nih, kita ke Iceland misalnya, kita bawa bajunya tank top, celana pendek, sendal, itu ngaco ya, yang ada kita malah beku di sana misalnya ya. Nah, kita mau ke Afrika panas, kita mau pakai jaket yang tebal-tebal, ya itu saltum namanya, salah kostum. Jadi penting buat kita mengetahui bagaimana kondisi iklim tujuan kita ya. Nah, dan yang gak kalah penting itu juga obat pribadi. Misalnya kita punya kecenderungan penyakit bawaan ya, misalnya lagi enak-enak jalan tiba-tiba mahnya kumat misalnya ya, atau migrainnya kumat, yang jadi malah kita bete sepanjang perjalanan, udah gak asik lagi. Yang lebih repot malah jadi urusan orang lokal ketika penyakit kita kambuh dengan level yang lumayan parah misalnya. Itu menjadi perhatian yang sangat penting. Selanjutnya, kamera. Nah, karena kita bicara tentang traveling fotografi, maka begitu banyak pilihan kamera yang bisa kita bawa. Tapi tips dari saya, bawalah equipment yang seringkas mungkin ya, karena kita kan traveling ya. Itu penting karena semakin ringan bawaan itu membuat kita semakin nyaman. Nah, yang simple kamera apa ya? Nah, sekarang kamera kan udah banyak tuh yang kecil-kecil ya, kamera action ya. Kamera action juga nggak kalah seru ya, bisa underwater dan lain sebagainya. Nah, tapi secara umum penting bagi kita membawa lensa yang zoom misalnya. Jadi jangan bawa lensa fix, repot. Jadi lensa zoom ini bisa mengcover berbagai situasi pemotretan, mau landscape, mau buat potret, mau agak-agak luas, mau agak macam. Jadi bisa fleksibel dengan lensa 18-135 mm misalnya. Itu pada DSLR. Kalau di mirrorless mungkin ekuivalennya, yang penting adalah dia zoom ya. Nah, mau lebih simpel lagi, smartphone kamera atau kamera ponsel itu bisa dibilang semua kita punya. Nah, itu lebih keren lagi. Sekarang kamera ponsel itu teknologinya sudah sangat baik, maka nggak malu-maluin deh hasil foto kamera ponsel ketika kita bawa traveling misalnya, tetap keren. Nah, kalau kita mau serius, misalnya mau buat footage, mau bikin stok foto, bolehlah kita bawa alat pendukung, bawa alat yang lebih serius ya. Tapi tetap dimensi dan bobot menjadi pertimbangan penting. Itu ya. Jangan semuanya diborong, dibawa, meskipun nggak kepake ujungnya ntar di sana. Jadi selektif dan bijak
ketika kita memilih alat apa yang mau kita bawa ya, untuk kemudahan dan kenyamanan kita selama perjalanan dan tentu ketika kita memotret ya. Nah, sampai kita ke tips membuat foto perjalanan. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita udah mulai jalan nih? Apa yang harus kita foto? Tadi udah dibahas nih ya, bawa alat seminim mungkin ya, kecuali jika kita ingin bekerja secara khusus, misalnya tadi kita mau buat stok foto ya, misalnya kita mau jual ke agensi-agensi foto misalnya, itu bisa menjadi pertimbangan ya. Bawa kamera yang agak serius dikit lah supaya kualitas fotonya tetap baik ya. Nah, berusahalah memotret di waktu pagi atau sore. Nah, itu ada istilahnya golden hours dan blue hours. Kenapa pagi dan sore? Karena kemiringan matahari di jam-jam seperti ini keren sekali ya. Apalagi kalau mataharinya cerah, pagi-pagi bangun dapat tuh matahari, hamparan sawah misalnya, gunung, pantai, itu pasti kelihatan keren. Nah, masalahnya banyak dari kita tuh yang susah bangun pagi. Nah, itu udah. Jadi kalau kita mau cari foto, keluarlah dari hotel atau dari penginapan di jam-jam itu, pagi atau sore ya. Itu akan ketemu tuh. Misalnya di pagi banyak tuh aktivitas masyarakat ya, yang nelayan ya, baru pulang tuh dari laut ya, misalnya petani baru ke sawah nyangkul atau memanen, atau ke pasar tradisional. Kita bisa buat foto-foto human interest, aktivitas jual beli. Selalu menarik aktivitas pagi ya. Sore kurang lebih mirip ya, Tengah hari ya kita istirahat lah atau kongko, cari tempat nongkrong yang asik ya, ngopi atau cari-cari kenalan, cari gebetan. Oke. Selanjutnya, nah ini dia salah satu foto-foto oleh saya selama traveling ya. Ya, ini foto Gunung Bromo ya, Bromo. Ya, oke. Nah, ini Bromo ya. Nah, foto Bromo ini nggak banyak view-nya ya. Jadi kita biasanya dari tempat-tempat yang sudah disediakan motretnya. Biasanya pagi tuh. Kita jam 5 sampai di tempatnya, penatapan atau apa gitu ya. Itu udah penuh tuh orang, apalagi di musim liburan. Nah, bicara soal musim liburan, memang lebih asik kita jalan atau solo traveling ketika bukan masa liburan ya. Jadi kita tidak berdesakan, berhimpit, apalagi ke destinasi-destinasi favorit. Nah, itu akan membuat kita jadi kompetitif tuh, baik rebut-rebutan angle ya dan lain sebagainya. Nah, belum lagi kalau kita rebutan tempat penginapan, hotel penuh ya, transport pesawat penuh. Jadi ya usahakan ambil cuti di bulan-bulan yang bukan masa liburan ya. Itu bedanya. Oke, selanjutnya aktivitas lokal. Keluar dari hotel itu banyak aktivitas di jalanan ya, di mana-mana yang menarik ya, apalagi yang namanya kita ketemu suasana baru, selalu exciting ya, melihat orang baru, suasana baru, tempat baru, budaya baru, itu menarik untuk dipotret ya. Ini juga destinasi-destinasi yang indah ya. Ini kabut di Puncak Lawang, Sumatera Barat ya. Nah, ini salah satu foto yang cukup favorit saya ya, karena saya pernah ikut lomba foto. Dengan mengikutkan lomba ini lumayan juga hasil hadiahnya 20 juta dengan satu laptop tuh. Gimana coba ya, udah jalan-jalan, dapat pengalaman, dapat foto bagus, pulangnya ikut lomba foto, alhamdulillah menang pula. Itu enak sekali lah jalan-jalan sambil motret ini. Oke, kita lanjut ya, itu cuma sekedar cerita di balik foto. Nah, secara teknis bagaimana motretnya? Ya, sebenarnya kamera itu sudah banyak dilengkapi dengan fitur otomatis ya, jadi nggak perlu takut lah kalau kita gimana cara pakai kamera itu. Kita set di program ataupun auto sebenarnya sudah cukup, asal dengan catatan kondisi pencahayaannya pun cukup dan bagus gitu loh. Jadi nah,
Kita boleh melakukan gelap terang, boleh ya. Jadi kita bebas. Jadi nggak ada ketentuan-ketentuan khusus ketika kita motret, wah harus pas cahayanya ya, jangan. Nah, terlalu apa ya, terlalu sempit. Boleh kita gelapin dikit, buat siluet boleh. Terangin dikit, ya nggak dilarang juga ya. Atau boleh keduanya ya. Jadi bisa kita compare, kita bandingkan ketika nanti kita di rumah gitu. Nah, ini juga ya salah satu foto pemandangan yang saya suka tuh kalau motret itu menggunakan backlighting ya, cahaya belakang tentang matahari, karena backlighting ini menciptakan suasana yang dramatis ya. Kelihatan tuh mataharinya malah ada flare-flare-nya, hijau daun tuh malah nyala ya. Itu malah jadi terasa dimensinya lebih kuat ya. Nah, sayangnya memang di sini tidak ada aktivitas seseorang ya. Kalau misalnya ada orang yang lagi naik sepeda melintas di antara pohon-pohon ini, mungkin foto ini bisa menjadi lebih indah ya. Tapi ya kita bersyukur aja apa yang sudah kita dapat ya. Nah, ini juga foto saya waktu saya jalan-jalan ke dataran tinggi Gayo ya. Ini nama tempatnya kalau orang lokal bilang kilometer 40 namanya. Ini cukup terkenal sebagai spot foto ya. Tapi bukan destinasi wisata ya. Ini cuman hutan ya, hutan di pinggir jalan yang di seberangnya udah perbukitan. Ini jadi menarik sekali. Nah, tadi saya udah bicara tentang bagaimana poin-poin apa sih yang bisa difoto. Salah satunya tempat yang paling favorit saya datangin ketika saya datang ke satu daerah itu adalah pasar tradisional ya. Kenapa? Di kota-kota udah hampir jarang ada pasar tradisional ya. Semua sudah berganti dengan pusat-pusat perbelanjaan yang megah, yang mewah tentunya ya. Satu persatu pasar tradisional di kota tuh hilang ya. Maka saya bisa menikmatinya hanya di daerah pedalaman, di desa-desa. Itu kangen gitu loh dengan pasar tradisional ya. Dan di sana juga atmosfernya pasti selalu bikin kita kangen lah untuk datang lagi gitu ya. Dan yang dijual juga lucu-lucu. Oke. Nah, saya senang juga kalau memotret sesuatu tuh pakai framing seperti ini ya. Jadi nggak monoton gambarnya. Jadi kalau motret pantai, sunset, saya suka libatkan daun-daun kelapanya ya. Motret bangunan tuh sambil framing seperti ini. Ini membuat foto kita menjadi lebih eye-catching ya, lebih artistik dan lebih enak dinikmati ya. Nah, seperti ini juga. Ini salah satu landmarknya Aceh, khususnya Banda Aceh ya, Masjid Baitur Rahman. Nah, ini saya ambil ketika sebelum tsunami ya. Jadi ini udah cukup lama fotonya. Kelihatan perbedaannya, masih ada tuh kolam ya. Sekarang kan udah rata jadi lantai marmer semuanya ya. Jadi saya beruntung ada foto lama yang punya nilai histori yang kuat ya. Nah, itulah kekuatan dari fotografi. Dia menghentikan waktu dan bisa kita kenang kembali. Oke. Nah, ini tadi yang saya maksud ketika motret sunset ya atau sunrise misalnya di pantai, saya gunakan framing seperti ini supaya lebih artistik ya. Nah, seringkali kita dihadapkan pilihan, bagusnya motretnya apa ya, landscape atau potret, atau vertikal atau horizontal. Nggak usah repot, dua-duanya aja pakai. Mau berdiri boleh ya, sekali lagi jepret, mau tiduran atau rebahan boleh ya. Jadi nggak ada ketentuan khusus harus pakai landscape atau potret ya. Nah, sering juga kalau kita motret landscape atau tempat daerah landmark itu usahakan melibatkan manusia ke dalam fotonya. Kenapa? Itu menarik ya. Bisa misalnya kita gini, misalnya kita bicara soal keindahan sebuah bangunan atau kebesaran sebuah bangunan. Tanpa skala pembanding, maka orang nggak akan bisa mengerasa tuh pesan yang mau kita sampaikan tentang sebuah ukuran besarnya gedung yang kita foto ya misalnya ya. Jadi seperti kalau kita jalan-jalan ke Vietnam atau ke Kamboja, kita akan ketemu banyak pagoda-pagoda dengan ukuran-ukuran besar ya. Nah, ini pedagang salak, simbol pedagang salak di Ulen Sentalu ya kalau nggak salah namanya ya.
salah satu museum batik di daerah Jogja ya. Jadi saya menyempatkan datang ke sana. Satu lagi saya berbagi info, di Ulen Sentalu itu terutama ketika kita mulai masuk ke area museumnya, itu sama sekali restrict area untuk kamera. Nah, jadi kawan-kawan kalau pengen motret di situ jangan berharap bisa, sangat ketat aturannya, jangan coba-coba. Maka saya meluapkan hasrat memotret itu ketika keluar, wah ini ada simbol jual salak, dan saya cicipin salaknya manis juga. Ya saya foto dan sekalian saya beli juga lah buat kenang-kenangan. Kok buat kenang-kenangan sih salak ya? Buat dimakan lah ya. Oke. Nah, memotretlah dengan aman. Nah ini dia. Jadi kita yang berambisi mendapatkan foto bagus kadang seringkali mengabaikan faktor keselamatan misalnya ya. Jadi tidak ada foto yang lebih berharga dari keselamatan kita. Itu yang harus kita ingat ya. Kadang kita pengen angle-nya kreatif ya, manjat sana, mendaki sini ya, nyungsep ke sana tanpa memperhatikan faktor keamanan ya. Itu jangan. Oke. Apa sih yang harus difoto? Nah, supaya nggak bingung saya kasih guidance-nya ya. Landscape and nature itu yang paling mudah kita dapat ketika kita datang ke tempat yang indah tentunya ya. Jadi itu yang paling eye-catching ketika kita datang. Pasti kita gampang mudah tersentuh atau mudah larut dengan atmosfer sebuah tempat yang indah tentunya. Maka buru-buru langsung kita jepret ya. Nah, memotret landscape and nature ini butuh pemahaman komposisi yang baik ya. Jadi nggak sekedar kita lihat bagus jepret. Jangan. Mungkin kita sering mengalami ketika kita melihat sesuatu yang tempat yang bagus misalnya, kita jepret, tapi begitu kita bawa pulang kok nggak bagus lagi, nggak keren lagi. Nah itu yang perlu saya jelaskan. Jadi ketika kita melihat sebuah keindahan, apakah itu alam dan lain sebagainya, kita didukung oleh indera-indera yang lain. Misalnya pada foto ini suasananya embun pagi, maka indera perasa di kulit kita ikut merasakan. Ada kicau burung, didengar oleh indera pendengaran. Ada aroma rumput basah, kecium di indera penciuman kita ya, dan lain sebagainya. Jadi keindahan itu lengkap dirasakan oleh indera kita. Nah, ketika semua itu difoto, dimasukkan ke dalam sebidang foto, hanya ada indera visual alias mata yang bisa tinggal menikmatinya. Maka kicau burung, suara air, sejuknya udara, aroma rumput basah itu hilang. Lalu bagaimana kesan-kesan itu agar tetap tinggal dan terasa dalam foto kita? Maka kita bisa mengimbanginya dengan permainan komposisi, sehingga tetap hadirlah kesan-kesan yang hilang tadi. Nah itu triknya gitu loh. Jadi kalau mata melihat indah itu bukan serta-merta bisa langsung indah juga ke kamera ya. Jadi perlu pemahaman komposisi yang baik. Nah ini juga foto sinabung ya, sama persis tapi dari angle, dari view yang berbeda dengan foto yang sebelumnya ya. Keindahan alam Indonesia ini ya seperti saya bilang di awal tuh nggak ada habis-habisnya. Baik itu biotanya, baik itu faunanya, hutannya, itu selalu menjadi objek-objek foto yang menarik ya di destinasi-destinasi yang kita datangi. Itu selalu, terutama hutannya kita ya. Dunia boleh iri melihat hutan kita, maka kita harus menjaga ya, jangan ambil apapun dari hutan kecuali foto. Oke. Nah ini juga standarnya kalau kita jalan-jalan ke tempat indah, pantai, gunung ya, pepohonan, itu selalu menjadi elemen-elemen dalam fotografi yang menarik ya. Bisa kita olah angle-nya, komposisinya, permainan gelap terangnya, lightingnya, itu menarik ya. Ini foto di Gunung Kidul nih kayaknya ya, di daerah pantai selatan ya, dimana panoramanya cukup indah dan lautnya ini menjelang sore. Hanya sedikit saya bikin oversaturate ya, karena pada waktu itu saya motret tuh agak-agak flat cahayanya, jadi agak kebantu dikit dengan
menaikkan saturasi warnanya. Nah, selain landscape, ya, nature, landmark pun menjadi objek menarik di foto. Nah, landmark itu adalah seperti ciri khas atau identitas sebuah kota, ya. Maka ini saya foto museum tsunami di Banda Aceh, ya. Pasti di kota-kota kalian juga punya landmark, ya. Ada tugu, bentuknya ada gedung, ya, ada jembatan, dan banyak bentuk-bentuk infrastruktur lainnya yang menjadi identitas sebuah kota. Nah, ini ada people and human interest. Ini salah satu genre atau salah satu jenis fotografi yang paling saya suka, memotret orang, ya. Setiap tempat yang saya datangin, saya senang, menikmati sekali berinteraksi dengan orang baru, ya. Bahkan merayunya dalam tanda kutip untuk bisa difoto dan dalam kondisi yang senyum yang tulus. Itu rasanya kok kenang-kenangan yang luar biasa buat saya, ya itu. Nah, yang lebih penting lagi, kalau bisa ya, usahakan untuk mengingat nama. Dulu saya punya kebiasaan kalau saya datang ke satu daerah, ya, saya motret orang, saya tahu minta namanya dan saya minta alamatnya. Jadi suatu ketika saya pulang kembali ke asal daerah saya sempatkan tuh untuk mencetak dan mengirimkan ke alamatnya. Karena orang-orang dulu, apalagi di desa pedalaman itu, jarang foto-fotoan, ya. Jadi mereka mendapatkan foto tuh seperti ketemu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Nah, di fotografer sendiri itu ya biasa banget, hal yang biasa gitu. Tapi bagi mereka, orang-orang di pedalaman ini, itu menjadi suatu yang sulit ternilai gitu loh, ya. Nah, itu yang mungkin harus kita ingat juga ketika kita datang dan memotret orang. Ya, berikanlah semacam apresiasi ke mereka dengan mengirimkan foto-foto mereka. Itu yang penting, ya. Nah, ini juga ya saya memotret. Nah, ini juga foto yang kanan ini seorang imam masjid di kota Middlesbrough, ya, di Inggris, ya. Jadi saya numpang masuk di mereka ada komunitas orang Pakistan di sana. Ada masjidnya, saya numpang di situ. Setelah itu saya melihat ini namanya Umar. Saya sempat menunggu dia selesai membaca Al-Quran dan berkenalan, ya. Jadi saya sangat terkesan ketemu dia dan sempat beruntung bisa mendengarkan alunan bacaan Al-Qur'annya, ya, di sini, ya. Menurut saya sangat menyentuh, ya. Ya, mudah-mudahan Umar panjang umur, ya, dan selalu memberikan kebaikan-kebaikan pada semuanya, ya. Nah, memotret anak-anak, ya, itu juga harus punya trik sendiri, harus punya pendekatan sendiri. Hati-hati juga, karena kadang-kadang salah-salah malah orang tuanya yang keberatan. Anaknya happy-happy aja. Jadi penting juga kita mengetahui pola pikir masyarakat atau mencari informasi dulu tentang bagaimana sikap mereka terhadap pendatang yang berinteraksi pada anak-anak lokal misalnya. Oke, ada art and culture. Jadi ada pertunjukan seni, budaya seperti saya ungkap di depan. Budaya lokal itu selalu menarik, ya, apalagi kalau bertepatan dengan kalender-kalender event budaya. Jadi bisa lebih kolosal. Nah, ini tadi juga ada pengulangan tentang pacu kuda yang saya sebut di awal di Tanah Gayo, ya, Aceh Tengah. Nah, ini salah satu budaya yang unik, ya. Di Tanah Batak itu ada namanya Mangokal Holi, sebuah kegiatan menggali tulang jenazah dari kuburnya lalu dipindahkan ke satu tempat atau dibangunkan sebuah kuburan besar yang indah. Maka tulang belulangnya itu diangkat dan melalui prosesi yang cukup sakral lah, ya, itu lalu dibawa dan dimasukkan lagi ke sebuah bangunan yang indah yang disebut Simin kalau nggak salah namanya. Ini salah satu kegiatan yang menarik juga, ya, seperti di Toraja, ya. Toraja kan juga ada yang mirip-mirip seperti ini. Kemiripannya adalah bicara soal upacara kematian, ya. Nah, gadis-gadis lokal, anak-anak perempuan lokal tuh selalu cantik kalau di ada perayaan-perayaan. Jadi itu menjadi momen-momennya ketika mereka
dengan riasan yang tidak dalam keseharian, baju-baju yang cantik warna-warni itu selalu menjadi objek foto yang menarik ya. Tapi lagi-lagi seperti pesan saya di awal, tetap menjaga kesantunan, itu yang penting ya. Nah, berkomunikasi yang baik ya, menyatu dengan mereka itu keren ya. Bukan hanya sekedar di candid ya. Nah, banyak ornamen-ornamen yang menjadi simbol-simbol dari sebuah adat dan budaya lokal di satu daerah. Itu juga harus jeli kita melihatnya ya, yang bisa menambah atau melengkapi koleksi dari foto-foto traveling kita ya. Nah, ini dia. Kalau udah urusan makan, traveling itu nggak afdol kalau kita nggak nyobain makanan-makanan lokal, kuliner lokal ya. Jadi setiap tempat di setiap daerah itu pasti punya makanan-makanan yang khas ya. Nggak usah saya sebut satu persatu deh, nanti bawaannya lapar lagi ya. Ini salah satu yang membuat kita selalu kangen pada tempat itu, yaitu makanannya yang kalau enaknya nggak usah ditanya lagi ya, pasti enak ya. Keunikan-keunikannya itu ya, plating-platingnya, garnish-garnishnya itu punya simbol masing-masing. Nah, sesekali boleh kita bermain dengan foto kreatif ya, jadi nggak melulu hanya foto-foto yang biasa. Keluarkan keterampilan fotografi kita supaya kita mendapatkan foto-foto yang tidak sekedar tajam, jelas, dan terang. Maka di fotografi itu ada istilah bermain-mainlah dengan fotografi. Jadi happy lah dengan fotografi. Bisanya itu lakukan, bisanya ini ya jalani. Jadi happy dengan fotografi, dengan foto-foto yang kreatif ya. Nah, ini juga padang rumput di Tanah Gayo yang terkenal dengan kudanya tadi, pacuan kuda. Jadi di tempat-tempat di sana, di lapang rumput tuh bebas-bebas aja tuh kuda berlariannya. Jadi benar-benar keren tempatnya ya. Tapi harus hati-hati mendekati kuda-kuda ini ya. Kelihatan mereka jinak ya. Saya pernah terlalu dekat, malah yang ada digigit. Nah, jadi jangan salah, kuda itu juga binatang yang cukup galak ya, apalagi merasa sangat terancam, itu bahaya ya. Harus hati-hati. Ketika lagi makan dia anteng, kelihatannya sweet banget gitu loh. Maka saya berusaha mendekati, lalu tanpa dengan secara refleks dia ya, itu kan lehernya panjang, udah tinggal nyosor aja dia kayak soang gitu loh ya. Oke, nah ini juga foto kreatif dengan framing ya, bisa dilakukan. Nah, refleksi-refleksi seperti ini itu juga menarik. Ini di Danau Toba. Jadi warna-warni ini merupakan refleksi dari kapal Roro, kapal penyeberangannya dari Ajibata menuju Tomo di Samosir ya. Nah, ini juga boleh kita genit-genit dengan fotografi untuk mengambil gambar yang nggak apa adanya gitu. Jadi boleh kita optimalkan kemampuan atau skill fotografi kita untuk mendapatkan foto-foto yang tidak lazim lah kalau kita bilang, tapi tetap menarik secara fotografi ya. Nah, yang lebih penting adalah be kreatif, jadilah orang yang kreatif, itu yang penting. Nah, ini sedikit narsis-narsisan lah ya kalau boleh. Dari tadi saya nggak pernah tampil, ini sekarang saya tampil lah dikit-dikit ya. Jadi pada prinsipnya saya senang dengan traveling fotografi ya. Saya senang jalan, saya senang melihat banyak tempat, ketemu orang-orang baru, dan akan banyak pengalaman yang bisa kita dapat, yang alhamdulillah pengalaman yang menyenangkan semuanya. Meskipun ada yang kecil-kecil dan kurang menyenangkan, tapi itu semua hilang dengan rasa gembira yang saya alami ketika saya datang ke tempat-tempat tersebut. Itu dia yang penting ya, menyenangkan. Maka hal-hal yang amazing itu akan lebih amazing lagi kalau kita rekam dalam bentuk foto yang keren-keren tentunya. Nah, itu dia ya. Jadi kita punya catatan yang bagus tentang traveling kita bisa sharing ke banyak orang ya. Bahkan kalau pada level tertentu itu semua bisa menghasilkan uang tentunya. Nah, kurang enak apa lagi tuh? Udah jalan-jalan, dapat foto bagus, pengalaman bagus,
pulangnya juga bisa dapat uang kalau ada yang hire misalnya. Atau kita bisa mengirimkan foto-foto tersebut ke stok-stok foto agency ya, yang bisa kita numpang jual ya, itu pasti banyak. Foto-foto yang indah semua orang pasti suka. Itu dia. Nah, itulah traveling fotografi ya, sharingnya saya kepada teman-teman yang juga senang traveling. Saya berharap ini semua bisa mendatangkan manfaat, paling tidak dari segi pengetahuan dan pengalaman. Itu dia ya. Baik, yang lebih penting adalah selalu menjaga kesehatan kita agar kita bisa terus jalan jauh dan semakin jauh. Tapi ingat, jangan lupa pulang. Saya Andi Lubis, salam.